Salve Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita kembali bertemu di dalam Renungan Harian Katolik hari Rabu tanggal 26 Februari 2025. Yang menjadi renungan bagi kita diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 40. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Injil hari ini yang cukup singkat, hanya 3 ayat, kita diberi pesan oleh Yesus agar kita tidak merasa super dengan status kita sebagai orang Kristen, agar kita menjadi pribadi yang rendah hati, sebab kualitas kekristenan itu bukan sekedar pada embel-embel bahwa kita sudah dibaptis dan kita rajin ke gereja, bukan sebatas administrasi. Standar kualitas kekristenan itu tidak dijamin oleh administrasi semata. Namun, ada hal yang paling penting di dalam standar kekristenan, yaitu pengakuan akan otoritas Kristus, otoritas Yesus dalam kehidupannya. Dalam Injil hari ini, Yohanes menghadap kepada Yesus mengatakan bahwa dia telah melarang orang yang mengadakan mujizat atas nama Yesus karena bukan dari golongan mereka. Yohanes melarang karena ia merasa orang tersebut bukan bagian dari golongan yang ia kenal. Tapi Yesus menegur Yohanes dan mengatakan tidak mungkin orang yang mengadakan mukjizat atas namaku seketika itu juga menghujatku. Nah, dan Yesus berpesan, siapa yang ada bersama kita, dia adalah bagian dari kita. Di sini Yesus mengajar kepada Yohanes agar Yohanes jangan terlalu gegabah menilai orang sebagai orang yang bukan Kristen atau bukan pengikat Kristus karena sebatas pengenalannya. Sebab Yesus sendiri pun akan menyalurkan kuasa kepada semua orang yang benar-benar memohon pertolongan Yesus. Dan Yesus tidak bisa kita batasi terhadap ruang dan waktu. Kuasanya bisa menjelajah di luar nalar pengetahuan kita. Yang pasti, bila memang orang-orang tersebut mengadakan mukjizat, mungkin itu penyembuhan, pengusiran setan dalam nama Yesus, jika memang benar mereka melaksanakan dalam nama Yesus, maka kuasa yang datang dari Yesus itu akan mengalir. Namun bila mereka hanya menggunakan nama Yesus namun hanya sebagai kamuflase, sebagai kedok, kuasa Yesus tidak akan berjalan di sana. Nah, jadi kuasa Yesus tidak akan tercemar oleh orang-orang yang berkedok, tapi kuasa Yesus akan dinyatakan kepada orang-orang yang tulus dan jujur, memang benar-benar mengimani Yesus, mengakui otoritas Yesus, punya kuasa untuk melaksanakan mukjizat itu. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan sekarang banyak sekali orang yang menggunakan nama Yesus untuk melakukan penyembuhan. Memang tidak sedikit yang benar, ada banyak yang benar, namun ada pula yang merupakan kamuflase, tipuan. Dan semua itu biarlah Yesus yang menilai. Biarlah Yesus yang akan memberi penentu apakah orang itu menghujat Yesus
atau mengakui otoritas Yesus. Kita tidak punya kuasa untuk menghakimi, karena batas pengetahuan kita tidak akan sanggup masuk ke dalam hati orang-orang tersebut. Kita mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu, mari kita memupuk diri sendiri, iman pribadi kita, saudara-saudara kita, agar kita benar-benar mengakui otoritas Yesus, bukan memanfaatkannya untuk sebagai topeng. Jangan kita menggunakan nama Yesus sebagai kamuflase, tapi marilah saat kita menggunakan nama Yesus, gunakanlah karena pengakuan akan otoritas Yesus. Semoga dengan renungan yang singkat ini kita semakin rendah hati, kita pun semakin mengakui kekuasaan dan otoritas Yesus dalam melaksanakan perjalanan hidup kita. Bila kita ingin menolong saudara-saudara kita, gunakanlah nama Yesus dengan benar, dengan jujur, mengakui bahwa segala usaha kita itu karena kuasa Yesus. Bukan hanya menggunakan embel-embel nama Yesus, namun kita menggunakan kuasa-kuasa yang lain. Amin. Rahmat Tuhan beserta kita.